Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are fine and you are all under the blessing of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, in the bright morning today, let's start our study today by reciting our prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oh my God, expand me my breast with assurance and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. Finish. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, we are going to listen to our new lesson. Dalam pembahasan kita kali ini, kompetensi dasarnya masih sama dengan pembahasan kita sebelumnya. Kalian masih ingat pembahasan kita sebelumnya apa? Saya yakin di antara kalian masih ada yang ingat dan sebagian masih ada yang lupa. Saya ingatkan lagi, kemarin pembahasan kita adalah tentang menghargai kinerja atau memuji seseorang, dan yang kedua adalah meminta perhatian. Ya. Minta perhatian dan juga menghargai kinerja itu adalah pembahasan kita yang sebelumnya, dan mudah-mudahan kalian sudah pakai di kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian yang kedua, materi pokok dan indikator. Materi pokok untuk pelajaran kita kali ini yang pertama adalah expressions of checking for understanding and clarification. Yang kedua, expressions of asking and giving opinion. Apa sih mereka itu? Yang pertama adalah expressions of checking for understanding and clarification. Itu adalah ungkapan meminta atau mengecek pemahaman seseorang dan bisa juga sebagai klarifikasi. Kemudian yang kedua adalah ungkapan meminta dan memberikan pendapat. Ya. Indikator dalam pelajaran kita kali ini adalah 1. Mampu menjelaskan dan menggunakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari ungkapan mengecek pemahaman dan mengungkapkan pendapat serta responnya. Yang kedua, membuat dialog pendek dan sederhana menggunakan ungkapan mengecek pemahaman dan ungkapan pendapat serta responnya. Jadi setelah pembelajaran nanti, kalian tidak hanya membaca atau mendengarkan omongan saya dari awal sampai akhir saja, tapi kalian juga harus bisa menggunakannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, dan juga kalian bisa membuat dialog yang pendek, sederhana, dan juga simple. Ya. Yes, expressions of checking for understanding and clarification. Kalau kita ingin mengetahui teman kita paham atau tidak tentang apa yang kita omongin, kita bicarakan, maka kita perlu mengeceknya dengan ungkapan-ungkapan berikut ini. Yang pertama, do you understand what I am saying? Ikutin ya. Do you understand what I am saying? Do you know what I mean? Do you know what I am saying? Do you know what I'm talking about? Do you get my point? Do you understand? Do you follow me? Are you following me? Are you with me? Have you got it? Any questions? Ya. Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Apakah kamu tahu maksud saya? Intinya semuanya seperti itu ya.
Kalian bisa baca sendiri artinya. Kemudian kalau kita ditanya sama teman kita menggunakan pertanyaan yang tadi, kita cukup menjawabnya. Kalau kita paham, kita cukup menjawab, I understand what you are saying. I understand what you are saying. I know what you mean. I see what you are saying. I see what you mean. I know what you are talking about. I know. I am with you. I hear you. I hear what you are saying. I see. Nah, itu semua kalian bisa ucapkan, bisa gunakan kalau kalian sudah paham dengan apa yang teman kalian atau orang lain katakan, jelaskan. Gitu ya. Kalau misalkan ada guru yang sedang menjelaskan pelajaran, kemudian si guru bertanya, kamu ngerti? Ketika kamu sudah ngerti, berarti kamu cukup jawab, yes, I got you. I get you. Yes, sir. Itu aja ya. Tapi kalau kalian tidak mengerti, nah, gimana jawabannya? Nah, ini dia. Kalau kita tidak mengerti dengan omongan atau perkataan penjelasan orang lain, kita cukup mengatakan, I don't get it. I don't follow you. I'm not sure. I get your point. I'm not sure I know what you mean. I'm sorry, I don't understand. What do you mean? I'm not following you. I don't quite follow you. I am not sure I get what you mean. Ya, bisa dibaca artinya, intinya semuanya adalah tidak mengerti. Jadi pakai bahasanya berbeda-beda di sini, tapi intinya adalah kalian tidak mengerti. Kalian jadi jangan cuma ketika kalian ditanya, kamu mengerti? Do you understand? You get my point misalkan? Kalian cukup no aja. Tapi kalian harus menjawab yang lebih komplit biar tidak terlalu cuek dengan omongan teman kita atau orang lain, dan juga biar kelihatan lebih sopan. Oke? Oke, dialog example. Kalian bisa praktekkan dialog simple ini. Sangat simple dialognya. Jadi mengecek pemahaman itu bisa juga sebagai klarifikasi ya. Gofur looks so sad. Rena comes closer to ask him. Gofur sedang terlihat sedih. Rena datang menghampiri untuk bertanya. Di sini percakapannya Rena dengan Gofur. What happened, Gofur? I lost my mobile phone. Really? Yes. I've checked my bag, but it's nothing there. Are you sure that you bring it? Of course I am. Why don't we tell our teacher? No, I'm afraid. The school doesn't allow anybody to bring mobile phone, does it? Oh, so. That's okay. It's my fault. Ya, ini adalah percakapan antara Gofur dengan Rena. Rena bertanya, apa yang terjadi, Gofur? Aku kehilangan HP-ku. Sungguh? Benarkah? Beneran? Iya, aku udah ngecek ke dalam tas tapi gak ada apa-apa. Kamu beneran yakin kamu membawanya? Iya, beneran yakin. Kenapa kita gak ngomong aja ke guru? Enggak takut. Sekolah kan gak memperbolehkan siapapun buat bawa handphone, bener kan? Iya sih. Yaudah gak apa-apa, ini kesalahanku. Gitu ya. Intinya adalah Rena mengecek
atau mengklarifikasi kepada Gofur di sini, apakah beneran dia kehilangan handphone? Apakah beneran dia membawa handphone ya? Di sini ada kata really. Kemudian are you sure that you bring it? Ini adalah make sure atau klarifikasi ya. Kalian bisa pelajari. Untuk Gofur dan Rena kalian bisa praktekkan juga ya. Selamat mempraktekkan. Selanjutnya, yes, expressions of asking, giving opinion. Sebelum kita ke expression ini, saya harap kalian sudah paham dengan pelajaran kita sebelumnya tadi. Kalau ada yang tidak paham, sekiranya ada pertanyaan, kalian tuliskan nanti di kolom komentar YouTube saya, ya. Biar nanti saya cek apakah pertanyaannya gampang saya jawab langsung di komentar atau saya japri nanti. Selanjutnya, expressions of asking and giving opinion, meminta dan memberikan pendapat. Mungkin kita sudah bahas di pelajaran kita di kelas 7 kemarin. Ya, meminta pendapat itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Karena kita tidak boleh mengabaikan pendapat orang lain. Oke, di sini adalah asking for opinion. Ketika kita meminta pendapat seseorang, kita mengucapkan yang pertama, what do you think of? What do you think of? Di sini kamu bisa isi dengan what do you think of me? Misalkan, bagaimana pendapatmu tentangku? What is your opinion? Apa pendapatmu? What do you think about? Bagaimana pendapatmu? What are you feeling? Bagaimana perasaanmu? What's your view on? Bagaimana pandanganmu? What is your reaction? Apa reaksimu? What do you like? Apa yang kamu suka? What is your idea? Apa pendapatmu? What is your comment? Apa komentarmu? What is your opinion? Bagaimana pendapatmu? How about this? Bagaimana dengan ini? How do you like it? Bagaimana menurutmu? How was the trip? Bagaimana perjalanannya? How do you think of my idea? Bagaimana menurutmu pendapatku? How about? Bagaimana tentang? Kalian bisa isi dengan yang lain. Tentang liburan misalkan, dan sebagainya. How do you feel? Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? How do you think? Bagaimana pendapatmu? Atau apa yang kamu pikirkan? Please give me your opinion. Tolong berikan aku pendapatmu. Give your comment. Berikan aku komentarmu. Give me your reaction. Do you have opinion of? Do you have any idea? Do you like that? Do you think it is good? Gitu ya. Itu adalah semua ungkapan untuk meminta pendapat. Selanjutnya, kalau kita ingin mengungkapkan pendapat kita cukup menggunakan in my opinion, pendapatku, I think, menurut saya, I think that, aku pikir bahwa, atau aku pikir kalau, atau menurutku kalau, gitu ya. I think I like it. Aku pikir aku menyukainya. I personally consider. Saya beranggapan apa? In my opinion, menurut saya. I personally believe. Saya yakin. Saya percaya. I tend to think that. Aku berpikir kalau. Atau bahwa. It is my comment. Ini komentarku. In my view, menurutku, atau menurut pandanganku, as far I know, sejauh yang ku tahu, from my point of view, dari pendapatku, the way I see is that, caraku melihat ini itu, my comment is, komentarku adalah, itu adalah memberikan pendapat. Kalian tinggal cocokkan dengan kondisinya.
Contoh gini, what do you think of Mr. Catur misalkan. In my opinion, Mr. Catur is funny and interesting man misalkan. Apa pendapat kamu tentang Pak Catur? Pak Catur menurutku itu orangnya lucu dan juga menyenangkan. Itu contoh ya. Atau yang lainnya terserah. Nah, ini adalah contoh dialog antara Mr. Angga dan Mr. Dio. Hi Dio. Hi Angga. Have you heard about terrorism in Sarina? Yes, I got information on television last night. What do you think about that? I think the terrorist is very brutal. I think so. I hope next time there is no incident about it again. Ya, di sini pertanyaan Angga, what do you think about that? Dan jawabannya Dio tentang itu adalah I think the terrorist is very brutal. Atau bisa pakai pendapat yang lain, kata-kata yang lain, terserah. Oke, dialognya silakan tinggal dipraktekkan dengan teman kalian. Belajar, meminta dan memberikan pendapat. Sama ibu kalian mungkin, sama kakak kalian mungkin, nenek kalian, oma, opa, paman, bibi, dan sebagainya. Tugas kalian yang pertama adalah berikan atau tuliskan ringkasan dari materi 1 dan 2 untuk hari ini dan materi sebelumnya di buku tulis kalian. Ya, tulis. Kemudian kerjakan LKS halaman 12 bagian A, B, dan C dan juga LKS halaman 18 kompetensi tes nomor 1 sampai dengan 25. Jika sudah selesai, kalian foto hasil kerja kalian dan kirimkan ke link yang sudah tersedia. Tolong ingat, kerjakan dengan jujur. Bagi yang belum menyerahkan tugas-tugas sebelumnya, harap untuk segera menyerahkannya. Ya, agar tidak terlalu banyak kerumunan di sekolah, maka kalian tinggal upload tugas kalian di link yang sudah tersedia. Terima kasih untuk pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan saya harap kalian paham dan tidak puas dengan kepahaman kalian sampai di sini, sehingga kalian akan terus bertanya lagi. Terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Semoga kalian semua sehat dan kita semuanya panjang umur serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.